Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Sebagai tugas mata kuliah Cloud Computing, kami akan mempresentasikan tentang review software yaitu dari OnCloud. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Di sini ada saya sendiri, Dea Nurfadila dengan NIM 295. Saya Muhammad Excel Dilfala dengan NIM 301. Dan saya Muhammad Adi Fadila dengan NIM 306. Nah, selanjutnya pada presentasi kali ini kami akan membahas 5, yaitu yang pertama sekilas tentang OnCloud, yang kedua ada fiturnya OnCloud, yang ketiga kegunaan, yang keempat ada kelebihan, yang kelima ada kekurangan dari Pertama ini ada penjelasan sedikit tentang OnCloud. Nah, OnCloud ini dia dirilis pada tahun 2012 yang merupakan sebuah perusahaan yang memiliki proyek bernama OnCloud Project, di mana software OnCloud ini bersifat open source, dan perusahaan ini juga memiliki slogan yaitu Your Cloud, Your Data, Your Way, yang dimana tidak jauh beda dengan software cloud lainnya yang memiliki fungsi untuk penyimpanan dan berbagai berkat secara bebas dan gratis. Ya, software OnCloud ini dia menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga JavaScript, dan juga memiliki lisensi AGP LV3. Dan untuk menggunakan OnCloud ini kita hanya membutuhkan layanan host web yang mendukung PHP 5 dan MySQL. Software OnCloud sendiri dengan versi server terbaru dan URL untuk mengakses domain secara remote. Nah, selanjutnya dari fitur OnCloud. Di sini terdapat 10 fitur, yaitu yang pertama, OnCloud dapat berkolaborasi akses file yang ada. Nah, pengaturan hak user oleh admin juga tersedia di OnCloud ini. Nah, yang ketiga itu sinkronisasi data antara mobile dan juga desktop. Yang keempat, terdapat fasilitas kalender untuk memudahkan kita dalam mengatur jadwal. Nah, yang kelima itu ada notifikasi. Jadi setiap aktivitas yang ada di OnCloud kita itu nanti akan ada notifikasinya. Nah, yang keenam itu ada versioning, yaitu kita bisa melihat versi yang terdapat di file kita. Nah, yang ketujuh itu ada kontak. Yang kedelapan, preview konten atau data. Ini biasanya kalau misalnya ada foto atau video itu kita bisa lihat previewnya. Nah, yang kesembilan yaitu memberikan tag dan komentar. Yang terakhir ada cache atau tempat. Ya, seperti biasa untuk file-file yang tidak digunakan lagi itu bisa dibuang ke tempat. Nah, Selanjutnya ini ada beberapa kegunaan atau fungsi utama dari OnCloud itu sendiri. OnCloud merupakan salah satu aplikasi open source untuk content management system yang khusus dibuat untuk cloud storage, yang dimana fungsi utama OnCloud sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan konten, di mana user bisa menambahkan file, folder, kontak, audio, galeri foto, kalender, dan dokumen lainnya. Dan juga OnCloud memfasilitasi akses sinkronisasi file yang ada pada server dengan perangkat mobile, desktop, ataupun web. Mungkin dari fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan di atas tersebut ini bisa saja seperti layaknya Google ya, yang dimana kita punya akun dan kita bisa mengupload sebuah file atau data, folder, ataupun kontak yang tersinkronisasi dengan HP kita, bisa mengupload audio dan juga galeri foto dan lain-lain. Oke, lanjut ya. Dalam OnCloud ini ada banyak kelebihan. Contohnya adalah dia itu platformnya terbuka, jadi orang bisa bergabung dalam OnCloud milik orang lain dan saling berbagi file. Lalu mengunggah dan mengunduh dokumen itu hitungannya gampang, soalnya kan modelannya itu kayak dia tuh kayak bikin database online, jadi tinggal bisa ambil, bisa upload dengan cepat. Lalu ada solusi yang baik untuk penyimpanan berbasis cloud. Lalu sistem
para pengorganisiran filenya juga bagus. Lalu dia memiliki kapasitas storage yang cukup luas tergantung paket yang digunakan. Jadi dalam OnCloud ini ada paket-paket, misalnya ada paket gratis, terus ada paket yang lebih mahal, dan ada yang lebih mahal lagi begitu. File dalam cloud itu tersinkronisasi dengan file yang ada dalam komputer. Jadi ketika file yang dalam komputer berubah, ketika ada jaringan internet, maka yang di dalam storage cloud juga bakal berubah. Lalu ada UI-nya itu dia mudah dia pahami. Lalu dia terintegrasi dengan cloud provider seperti Amazon Web Service. Lalu dia berbasis open source, menawarkan banyak jenis plugin. Lalu keamanannya itu bagus karena dia menggunakan enkripsi end-to-end dan juga server-side encryption. Begitu. Next. Nah, lalu ada kekurangan itu ini sudah saya pilih menjadi 5 yang paling berdampak. Contohnya adalah interface web terkadang berjalan lambat semakin banyak file yang disimpan dalam cloud. Lalu tidak ada editor dokumen online, jadi kalau mau ngedit dokumen ya harus download filenya dulu, diedit, lalu diupload lagi. Yang ketiga, terkadang terjadi error dalam sinkronisasi. Nah, meskipun fitur sinkronisasi tadi yang di kelebihan bisa dibilang bagus, tapi ya kadang kayak ada masalah dalam jaringannya atau apalah. Lalu memerlukan pengelolaan infrastruktur secara mandiri karena dia independen, jadinya segala hal ya harus dirawat sendiri, misal pengelolaan foldernya, lalu pengelolaan filenya dan lain sebagainya. Yang terakhir, terkadang terjadi error dalam beberapa plugin ya. Emang tadi di kelebihan saya jelaskan juga kalau pluginnya itu banyak, tapi ya beberapa kadang pluginnya itu suka bermasalah begitu. Next. Wah, ternyata sudah habis. Jadi sekian pemaparan review tentang software OnCloud dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.